Halo semuanya, kita ketemu lagi ya. Kali ini kita mau sharing sedikit aja. Jadi awalnya kasus kita kali ini nggak mau saya videokan karena masalahnya cuma sepele, yaitu cas, tapi ternyata bikin puyeng. Dan akhirnya kita sharing, siapa tahu teman-teman ada yang mengalami kasus seperti ini. Oke, jadi kasusnya ini adalah Samsung A03s dengan kasus di cas itu susah. Dan di sini sudah kita cek, kita lakukan pengecekan. Di sini kita cek arus normal, semuanya normal. Di daerah sini pun semuanya normal. Kemudian ini udah kita ganti papan cas, siapa tahu papan casnya memang bermasalah. Walaupun kita tes itu atau kita uji itu normal, tapi kita coba pakai papan lain tuh masih sama. Jadi ya masalahnya ternyata bukan di papan casnya ini ya. Jadi untuk cara saya memastikan, jadi di sini kita mau sharing masalah seperti ini ya. Jadi cara kita memastikan apakah konektornya ini aman atau enggak, itu kita lepas seperti ini. Jadi awalnya ini masuk, ini kayak habis kena air, jadi kayak berjamur gitu. Tadi ini sudah kita bersihkan. Walaupun berjamur pun tadi tegangannya normal ya, 5 volt. Nah, jadi kita colokkan ke cas seperti ini. Kemudian kita ukur pakai multitester seperti ini. Kita ubah ketegangan. Ini ya. Itu masuk, kalau sudah masuk 5 volt berarti ini konektornya udah aman, papan bautnya udah aman, semuanya udah oke. Jadi kita ini masukkan ke ground, yang hitam ke ground kalau untuk ukur tegangan ya. Kalau untuk mencari jalur atau tes jalur itu kita biasanya yang ground, yang merah. Kemudian kita tes di daerah sini dulu. Nah, daerah sini dulu, di daerah dekat IC seperti ini ya. Oke, fokusnya kita kunci di bagian sini ya. Ya, ini kita ukur di daerah sini, kemudian sini. Oh, focusing ini enggak kelihatan ya. Intinya yang kita ukur daerah sini ya. Daerah dekat IC sini. Nah, kita cari 5 voltnya di mana, atau ada atau enggak. Kalau enggak ada, dari sekitaran sini enggak ada keluar 5 volt, berarti ininya pasti bermasalah, konektornya ini pasti bermasalah ya. Jadi silakan dieksekusi konektornya. Nah, itu untuk memastikan ya, kita ukur di daerah sini. Ini perhatikan. Nah, cedek ini ben fokusnya podo ya. Nah, di sini. Nah, di sini udah masuk 5 volt. Itu tandanya aman. Oh. Udah masuk 5 volt ya. 5 volt itu berarti dari konektor ke sini udah aman. Kemudian kalau kita ukur ke fleksibel atau ke outnya ini, fleksibel yang ini ya. Ini 5 volt juga udah aman. Nah, sampai di fleksibel, di konektor fleksibelnya ini pun udah aman, 5 volt. Kemudian kalau kita ukur jalur, kalau ngukur jalur yang ini nanti kita bisa kelamaan. Tes jalur yang daerah sini ya, itu harus buka semua. Untuk lebih simpelnya lagi kita pasang di sini. Ini cara saya ya, cara yang saya lakukan untuk menentukannya. Menentukan kerusakannya ada di mana, atau ini komponen rusak atau enggak sih. Nah, seperti itu. Jadi cara saya seperti ini. Yang pertama, ini berkaitan dengan konektor cas ya, atau cas yang nggak mau masuk. Jadi kita pasang di sini. Kemudian fleksibel juga kita pasang. Ingat, kalau kita masih mau bermain di daerah jalur-jalur ini, baterai jangan dipasang, baterainya jangan dipasang ya. Perhatikan. Kemudian kita ukur ininya, kita ukur 5 voltnya. Jadi kita colokkan lagi ke cas seperti ini. Kemudian kita ukur 5 volt yang ada di fleksibelnya ya. Tadi sempat kebingungan kita dengan kasus yang seperti ini, tapi alhamdulillahnya udah ketemu, dan ini mau kita sharing ya. Nah, kita ukur di daerah sini, ini masuk 5 voltnya tuh. Di fleksibel pun sudah masuk 5 volt. Kemudian kalau kita pasang seperti ini. Bentar, ini lupa saya. Jalur ininya yang mana ya? Sebentar, kita coba cek dulu. Kalau nggak salah yang ini sih, si Vibus ini ya. Tuh. Nah, kalau dipasang itu harusnya sampai situ 5 volt. Jadi 5 volt dari mana? 5 volt itu adalah tegangan dari cas ya. Adaptor cas itu tegangannya 5 volt, biasanya 5 volt 2 ampere. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau ada yang tanya 5 voltnya dari mana. Nah, itu ini udah kita colokan.
kita cek ini ground masih di sini ya. Ground masih di sini. Ini harusnya 5 volt ada di sini. 5 volt ada di Vibusnya, ini harusnya 5 volt. Tapi di sana nggak keluar 5 volt. Jadi berarti kalau dicas nggak ada respon sama sekali. Setelah kita cek jalurnya, tapi kalau ini sampai dari konektor di sini aman ya. Di konektornya ini aman, kemudian ke IC-nya tadi aman, ke konektor fleksibelnya juga aman. Masuk ke sini juga masih aman, tapi begitu dicolokkan itu udah nggak keluar 5 voltnya. Jadi masalahnya awalnya saya berpikir dari konektor fleksibel yang ini ke mesinnya, bisa ke mesin. Tapi setelah kita cek jalurnya, setelah kita cek yang di sini ya, jadi kita ke jalur seperti itu. Kalau untuk pengukuran jalur seperti biasa yang sering kita lakukan yaitu plusnya di ground. Kita cek di Vibusnya. Tadi kan yang nggak keluar di Vibus nih, yang nggak keluar 5 voltnya nggak mau keluar itu yang di Vibus ini ya. Jadi Vibusnya ini coba kita ukur seperti ini. Normal di sini keluar, hambatannya keluar. Nah di sini. Terus kalau dari fleksibel dari konektor fleksibelnya ini nggak mau di Vibusnya ini nggak mau keluar, di fleksibelnya ini keluar, mungkin yang bermasalah daerah sini. Di sini juga kita ukur, ternyata di sini juga masih normal, masih ada hambatannya di fleksibel. Terus masalahnya di mana? Setelah kita cari-cari muter-muter dan akhirnya kita ketemu dengan si fleksibel The Biancherox. Jadi kalau diperhatikan ini ya, sekali lagi saya mohon maaf kalau teman-teman kurang mengerti dengan apa yang saya jelaskan, karena jatuhnya saya menyadari bahwa saya memang kurang bakat dalam hal penjelasan seperti ini. Tapi intinya maksud saya insya Allah udah benar apa yang saya sampaikan. Tapi kalau misalnya teman-teman masih ada yang kebingungan, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan, di sini ada kayak besi. Ini di sini kayak ada besi, tapi di sini hilang besinya. Nah, di sini kayak hilang besinya. Teman-teman tinggal jumper aja. Ini solusinya diganti fleksibel kalau yang nggak mau ribet. Tapi kalau diganti fleksibel itu fleksibelnya satu dengan LCD. Fleksibelnya jadi satu dengan LCD. Jadi mau nggak mau harus ganti LCD ya, biar ganti fleksibel. Tapi kalau ganti LCD kasihan user, habisnya nanti kemahalan. Terus solusinya bagaimana? Kita kasih jumperan dari sini, jumper ke sini, ke baut yang normal yang tadi ya, yang ini. Lihat terus kalau jumper itu kan agak sulit. Terus solusinya gimana? Ya bisa di jumper dari sini taruh kabel di sini. Bisa dari jumper sini langsung jumper ke Vibusnya. Oke, langsung kita praktekkan ya. Jadi di sini kalau kita pasang ya, kalau kita pasang seperti ini, karena 5 voltnya tadi tidak keluar, 5 voltnya tadi yang di Vibus tidak keluar, otomatis ini pun kalau kita pasang seperti ini, kita colokkan casnya, ini baterai kita pasang ya, kita colokkan casnya, itu nggak ada respon apa-apa sama sekali. Nah, jadi misalnya kita colokkan casnya seperti ini, kita tunggu pun getar nggak ada, anget juga nggak ada. Intinya indikasinya casnya ini masih belum tersambung dengan benar di HP ini ya, jadi nggak ada respon sama sekali. Tapi kalau misalnya nanti kita jumper, ini akan kita jumper ya, kita lakukan penjumperan supaya biayanya lebih murah. Oke, di sini solusi jumpernya ada dua. Yang pertama kita jumper dari sini taruh ke sini dan dikasih apa jenenge, lem UV, kemudian dikerek dikit. Ada yang langsung dari sini kita jumper ke sini. Jadi kita mau coba usahakan jumper dari sini ke sini dulu aja, biar nanti nggak terlalu banyak cengkoneng ya. Kalau di jumper dari sini ke sini takutnya nanti bermasalah di lain kesempatan, karena kalau jalur hambatan atau jalur cas itu biasanya kabelnya nanti panas ya. Oke, kita lepaskan, jangan lupa dilepaskan semuanya supaya nanti ininya aman. Siki fleksibel ini lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa bismillah guys. Solder kita memang agak susah ya. Kita udah berplanning ria mau ganti solder, tapi masih belum ketemu yang serg di hati. Ada yang serg di hati tapi harganya mahal selangit, itu pun agak susah nyarinya. Jadi kita masih mempertahankan yang ini untuk sementara waktu, walaupun solder itu hal yang sangat vital untuk seorang teknisi ya. Perlu diperhatikan nggak? Biar lebih jelas ya. Siapa tahu masih ada yang penasaran cara jumpernya bagaimana.
Oke, jangan lupa dikasih ini ya. Kasih ini sedikit biar makin oke lah. Kasih flux sedikit, kok flux apa? MUP sedikit. Biar nggak gampang rusak ke sini, Ki. Oke, sekarang saatnya kita kasihkan UV dulu ya. Kok baterai kena UV bahaya. Sebentar, kita lepaskan aja. Kita nggak mau ambil resiko ya. Kita lepas seperti ini. Oke, kita tunggu sampai kering. Nanti kalau udah kering kita lanjutkan lagi ya. Oke, sepertinya udah kering. Jadi kita mau buka dulu. Ini kita buka dan ya benar saja udah kering ya. Ini tinggal kita kerik sedikit supaya nanti bisa langsung nempel ke konektornya ya. Kan sekarang kita coba tes ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan udah ada perubahan. Jadi hasil jumperan kita seperti ini guys. Kita jumper, kita kasih UV, insya Allah udah aman sih harusnya. Untuk memastikan fibusnya kita cek dari sini. Ini hanya untuk memastikan sebelum dicolokkan ke ke USB cas ya. Kita pastikan dulu. Oke, fibus, kemudian kita cari di sini. Ya, ini udah oke sih. Jumperannya udah oke. Sekarang kita coba pasang ininya. Kita pasang ininya juga, kemudian kita colokkan ke USB cas. Dan bismillahirrahmanirrahim. Iya, otomatis langsung ada perubahan dari yang sebelumnya ya. Itu karena jumperan tadi. Oke, jadi kasus kita kali ini solved atau selesai. Jadi mungkin hanya itu dulu video kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat. Mohon maaf bila salah kata. Jangan lupa terus ikuti kita dengan cara klik subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Dan bye bye. Thank you.